Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Ricky ASP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip penjumlahan uang atau cash additivity principle dan kaitannya dengan konsep nilai waktu uang. Salah satu prinsip penting dalam pengimplementasian nilai waktu uang adalah prinsip penjumlahan uang atau cash additivity principle. Secara sederhana, prinsip penjumlahan uang menunjukkan bahwa sejumlah uang yang berada pada titik waktu yang sama bersifat dapat ditambahkan atau dijumlahkan. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita bersama-sama menyimak ilustrasi penerapan prinsip penjumlahan uang sesuai gambar berikut. Diasumsikan Nyonya Nindi memiliki dua instrumen investasi dengan tenor 5 tahun. Instrumen pertama memberikan imbal hasil sebesar 25 juta rupiah per tahun dan instrumen kedua menghasilkan 75 juta rupiah per tahun. Prinsip penjumlahan uang diaplikasikan dengan menambahkan arus uang dari setiap instrumen untuk setiap titik waktu yang sama. Dengan demikian, pada titik waktu T1, jumlah imbal hasil yang diterima oleh Nyonya Nindi adalah sebesar 100 juta rupiah. Yang diperoleh dari imbal hasil dari instrumen pertama sebesar 25 juta rupiah, ditambah imbal hasil dari instrumen kedua sebesar 75 juta rupiah. Pendekatan yang sama dapat pula kita gunakan untuk menghitung total imbal hasil untuk titik waktu T2 sampai dengan titik waktu T5. Untuk lebih menguatkan pemahaman teman-teman semua tentang penerapan prinsip penjumlahan uang, mari kita bersama-sama mengerjakan soal berikut. Nona Rania berencana untuk membuka dua jenis tabungan berkala selama 5 tahun yang dimulai pada tahun depan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tabungan di bank CBA, bukan ACB ya, CBA, dengan nilai deposit sebesar 25 juta rupiah per tahun dan bunga sebesar 5% per tahun. Yang kedua, tabungan di Bank IRB dengan nilai deposit sebesar 75 juta rupiah per tahun dan bunga sebesar 5% per tahun. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung total nilai tabungan Nona Rania di tahun kelima. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada prinsipnya kita dapat menghitung nilai tabungan Nona Rania pada akhir periode tabungan, yaitu pada tahun kelima, dengan menggunakan dua cara. Cara pertama yaitu menjumlahkan nilai masa depan dari anuitas tabungan di masing-masing bank, sedangkan cara kedua yaitu menghitung nilai masa depan dari anuitas tabungan dengan menggunakan prinsip penjumlahan uang. Sekarang kita coba menghitung total nilai tabungan onarannya di akhir tahun kelima dengan menggunakan cara pertama, yaitu dengan menjumlahkan nilai masa depan dari anuitas tabungan di masing-masing bank. Untuk tabungan di bank CBA, kita ketahui bahwa nilai deposit secara berkala adalah sebesar 25 juta rupiah, tenor selama 5 tahun, dan tingkat bunga sebesar 5% per tahun. Dengan demikian, nilai masa depan dari tabungan onarannya di Bank CBA dapat kita hitung dengan menggunakan rumus nilai masa depan dari anuitas biasa, yaitu A dikali 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 dibagi R, yaitu 25 juta dikali 1 ditambah 5% pangkat 5 dikurang 1 dibagi 5%. Sehingga kita dapat nilai masa depan dari anuitas biasa atas tabungan non-rakyat yang di Bank CBA yaitu sebesar 138.140.781 rupiah. Selanjutnya kita juga akan menghitung nilai masa depan dari anuitas biasa atas tabungan non-rania di Bank IRB, yaitu dengan nilai deposit sebesar 75 juta rupiah per tahun, dengan periode selama 5 tahun dan tingkat bunga 5% per tahun. Dengan menggunakan rumus yang sama, kita berhasil memperoleh nilai masa depan
dari anuitas biasa atas tabungan non-naranya di Bank IRB yaitu sebesar Rp414.422.344. Dengan demikian, total nilai tabungan non-narania di tahun kelima kita hitung dengan menjumlahkan nilai masa depan tabungan non-narania di Bank CBA yaitu sebesar Rp138.140.781 ditambah dengan nilai masa depan tabungan non-narania di Bank IRB yaitu sebesar Rp414.422.344 sehingga total nilai tabungannya di tahun kelima adalah sebesar Rp552.563.125. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung total nilai tabungan non-narenia di tahun kelima dengan menggunakan prinsip penjumlahan uang. Nah, melalui prinsip ini, jumlah tabungan di masing-masing bank pada periode yang sama bersifat dapat dijumlahkan. Dengan demikian, pada titik waktu T1, total nilai tabungan atau deposit dari yang dilakukan oleh non-narania adalah sebesar 100 juta rupiah yang berasal dari nilai tabungan di Bank CBA sebesar 25 juta rupiah ditambah nilai tabungan di Bank IRB sebesar 75 juta rupiah. Begitu pula total nilai tabungan non-narenia pada titik waktu T2 sampai dengan titik waktu T5 yaitu totalnya masing-masing per tahun sebesar 100 juta rupiah. Melalui cara ini dapat kita lihat bahwa total tabungan berkala selama periode penabungan atau periode deposit selama 5 tahun yaitu masing-masing sebesar 100 juta rupiah per tahun dengan tingkat bunga sebesar 5% per tahun baik itu di Bank CBA maupun Bank IRB. Total nilai masa depan dari tabungan non-narania di seluruh bank pada tahun kelima dapat kita hitung dengan menggunakan rumus nilai masa depan dari anuitas biasa atas seluruh total tabungan per tahun, yaitu A dikali 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 dibagi R, di mana A-nya total nilai pembayaran atau deposit berkalanya itu adalah sebesar 100 juta yang diperoleh dari 25 juta ditambah 75 juta dikali 1 tambah 5% pangkat 5 dikurang 1 dan dibagi 5%. Sehingga total nilai masa depan dari anuitas biasa atas tabungan non-narania di kedua bank yaitu sebesar Rp552.563.125. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa total nilai tabungan non-narania pada tahun kelima memiliki jumlah yang sama, baik itu menggunakan cara yang pertama maupun menggunakan cara kedua yang tadi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip penjumlahan uang dapat kita gunakan untuk memudahkan kita dalam penghitungan nilai waktu uang. Demikian video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.